Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran saat ini berjudul membangun cinta. Tidak dapat disangkali bahwa kita bisa membangun cinta kita kepada objek-objek tertentu. Dulu ketika peran orang tua begitu kuat dalam menjodohkan anak-anaknya, banyak anak yang dijodohkan begitu saja tanpa ada masa berpacaran, tanpa ada pertemuan seperti anak-anak muda hari ini. Dari tidak kenal lalu dipaksa kenal, untuk kemudian membangun rumah tangga. Pada akhirnya mereka bisa saling mencintai. Memang mungkin karena suasana zaman itu, dan jarang kita mendengar perceraian, sebab perceraian itu aib. Faktanya rumah tangga tersebut bisa utuh dan kokoh, ya. Tidak jarang yang tadinya tidak cinta lambat laun menjadi cinta. Bahkan ketika pasangannya dimasukkan ke liang kubur, pasangannya mau ikut masuk juga karena begitu besar cintanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebenarnya cinta itu bisa dibangun. Demikian pula cinta kita kepada Tuhan bisa kita bangun. Tuhan tidak memiliki martabat dan tidak bernilai kalau ia menaruh cinta terhadap dirinya di hati seseorang, sedangkan orang tersebut belum tentu mencintai Tuhan. Itu pemaksaan, dan itu bukan hakikat Allah yang adil, bermartabat, dan agung. Kita saja sebagai manusia tidak ingin memaksa orang mencintai kita. Kalau seorang pria memaksa wanita mencintainya, maka itu cinta yang tidak natural, cinta yang tidak tulus. Jadi cinta harus dengan natural, tulus, yang diberikan seseorang kepada objek lain. Tuhan tidak memaksa kita untuk mencintai Dia loh. Dan Ia tidak menaruh secara mistis rasa cinta di dalam diri kita untuk dirinya. Cinta itu harus kita bangun sendiri. Tadinya kita mencintai dunia loh, mencintai berbagai hobi, kesenangan, kehormatan, nafsu-nafsu kita. Sekarang kita memilih untuk mengarahkan cinta kita kepada Tuhan. Itu bisa, bukan tidak bisa. Saudara-saudara, hal itu harus kita paksakan. Bila perlu, ya, harus kita paksakan. Sekalipun karakter kita lebih buruk dari sebagian besar orang, ya, dalam banyak aspek. Namun satu hal yang harus kita mengerti, bahwa mengasihi Tuhan itu segalanya. Maka kita harus berusaha mengasihinya. Bahkan kalau perlu kita memaksakan diri kita, ya, kita perlu memaksakan diri kita untuk mengasihi Tuhan. Betapa indah dan mulia, betapa agung dan berharganya kalau kita bisa mencintai Allah dengan tulus, natural, ikhlas. Kualitas cinta yang seperti ini pasti Allah merasakannya. Kepada orang berdosa Allah mencintainya, apalagi kepada orang yang mencintai Dia. Pasti akan menjadi hubungan yang indah sekali. Kesempatan tersebut hanya pada waktu kita hidup di bumi, bukan nanti pada waktu setelah meninggal. Oleh karenanya, sejak kita di bumi ini, kita bisa membangun cinta kita kepada Allah. Saudara-saudara, masalahnya Allah tidak kelihatan. Dia tidak tampak. Dan seakan-akan Dia tidak ada. Sering seakan-akan benar-benar Tuhan tidak ada. Kita sering diuji lewat berbagai masalah. Jika kita mengingat Abraham, ia harus menunggu anaknya selama 1/4 abad, 25 tahun, bukan sebuah waktu yang singkat. Seakan-akan Tuhan tidak setia, dan negeri yang dijanjikan di mana Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim pun
ya, tidak kunjung ditemui. Tetapi iman Abraham tidak menjadi gugur. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan ketika situasinya tidak mendukung? Kita harus percaya bahwa Alkitab itu benar. Ya. Alkitab telah mengisahkan, mengungkapkan, menjelaskan, menguraikan mengenai keberadaan Elohim Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang esa. Dan kita percaya bahwa apa yang ditulis Alkitab itu benar. Berangkat dari keyakinan ini, kita dapat mencintai Allah meskipun Dia seolah-olah tidak ada. Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memanggil Abraham dan yang memilih Israel sebagai umat pilihan secara darah daging, yang menuntun mereka keluar dari Mesir ke Kanaan. Allah yang memberi 10 tulah, yang merobohkan tembok Yeriko, yang mengeringkan laut Kolsom dan sungai Yordan, yang turun dengan kemuliaannya di Sinai sehingga orang menggeletar, yang memberikan 2 loh batu, Allah yang mengutus putranya yang tunggal, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang nyata, yang hidup, dan kita bisa berkata, aku percaya kepadamu dan aku mengasihimu. Ini yang harus kita lakukan selama atau selagi kita masih memiliki kesempatan hidup. Kalau sampai kita tidak punya kesempatan lagi, betapa celakanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selagi kita masih mempunyai kesempatan hidup, mari kita membangun cinta kita kepada Tuhan. Kalau sampai kita bisa membangun cinta dengan Tuhan, hal ini sangat luar biasa, ya. Kita sampai tidak bisa mengungkapkan semua, tetapi kita sering merasa tergetar pada waktu kita menghadap Tuhan, pada waktu kita berdoa. Seraya kita mempersembahkan cinta kita kepada Tuhan. Ya, aku mencintai Engkau Tuhan. Kita tergetar karena kita menyadari siapa kita ini. Kita ini bukan saja miskin, kita juga bodoh, picik, bermental buruk, bermoral rusak, orang yang berdosa, najis, kotor. Tidak ada keelokannya. Seperti burung yang jatuh ke kubangan, tidak bisa terbang, kotor dan busuk. Tetapi Allah mengambil kita, tetapi Allah memungut kita, membersihkannya, lalu membawanya terbang lagi. Ini luar biasa. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan dengan membangkitkan gairah yang benar di hadapannya. Sola Gracia.